Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahtu Agustina dari kelas TRPL 2 Cipagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari AAS pemrograman basis data. Ada beberapa soal, yaitu soal pertama, buatlah query SQL untuk menjawab perintah-perintah berikut. Yang pertama ada tampilkan daftar nama pelanggan serta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Di sini saya sudah membuat database-nya. Setelah itu saya akan menjalankan query-nya dengan cara select ikuti saja karena lumayan banyak, jadi saya tidak menjelaskan. Setelah kita membuat semua query-nya, setelah itu kita akan menjalankannya. Nah, setelah itu di sini sudah menampilkan nama Dewi Anggraini dengan total belanja 520.000. Setelah itu kita ke soal yang kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Dengan cara kita kembali ke database AAS. Setelah itu kita masuk ke SQL. Lalu kita menjalankan dengan cara select
kita membuat query-nya, lalu kita akan klik go. Nah, setelah itu hasilnya sudah keluar dengan judul buku Negeri 5 Menara, kategori fiksi, yang terjual itu 7, Laskar Pelangi fiksi dengan yang terjual itu 6, Ayat-ayat cinta yang terjual itu 6, Bumi dengan terjual itu 4, dan Pulang dengan yang terjual itu 2. Sekarang kita akan melihat soal yang ketiga, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Yaitu kita kembali ke database AAS. Nah, setelah itu kita masuk ke SQL dan kita akan membuat query-nya dengan cara select nama from pelanggan pesanan PS ini pesanan ini pelanggan PS ini pelanggan where PS ini pesanan is Setelah kita membuat query-nya, kita akan mengklik go. Nah, setelah itu dia akan menampilkan nama yang tidak pernah membeli, yaitu Hani Putri. Setelah itu kita akan melihat soal yang kedua dengan pertanyaan yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemennya. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang kedua, ada temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Yang ketiga, ada tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Setelah itu, kita akan kembali ke database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu AAS2. Nah, di sini sudah ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Dan setelah itu kita akan mengerjakan soal yang pertama. Nah, di sini saya akan mengetik semua query-nya dengan cara. Nah, di sini saya akan mengetik query-nya. Nah, di sini saya akan mengetik query-nya, yaitu select
kita membuat query-nya, lalu kita akan mengklik go. Nah, di sini sudah menampilkan nama departemen dan jumlah karyawannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Nah, setelah itu saya akan mengetik query-nya dengan cara select setelah kita mengetik query-nya, lalu kita akan menjalankannya. Nah, di sini sudah menampilkan nama lengkap dan gajinya. Setelah itu kita akan melihat soal yang nomor 3, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, kita kembali lagi ke database-nya. Setelah itu kita akan mengetik query-nya dengan cara yang sama, yaitu select setelah kita mengetik semua query-nya, kita akan mengetik go. Nah, sekarang sudah menampilkan nama lengkap, yaitu Citra Lestari yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang nomor 3, yaitu yang pertama, buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameternya. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM 081 berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM 081 belum memenuhi syarat kelulusan. Saya sudah membuat database-nya, yaitu AAS3. Nah, setelah itu kita sekarang akan masuk ke SQL-nya. Nah, kita sudah masuk ke SQL. Setelah itu kita akan mengetikkan delimiter procedure declare integer select SKS into total SKS from mahasiswa where
mahasiswa dengan NIM training. Berhasil diluluskan AS else. Minta ini ya, sumpah deh. Else mengikat mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan SSN NIF dan setelah itu kita tutup dengan delimiter. Setelah kita membuat semua query-nya, lalu kita akan mengetik setelah kita membuat query-nya, lalu kita akan mengklik go. Nah, di sini sudah akan muncul. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita akan menjalankannya dengan cara kita akan kembali ke SQL-nya. Sekarang kita akan mengecek mahasiswa yang lulus dan yang belum lulus dengan cara menjalankan call proses kelulusan dua tiga 01002. Setelah itu kita akan klik go. Nah, setelah itu di sini sudah menampilkan pesan yaitu mahasiswa dengan NIM 2301002 berhasil diluluskan. Sekarang kita akan mengecek mahasiswa yang tidak lulus atau belum lulus dengan cara yang sama, yaitu call proses kelulusan. Nah, di sini dengan 2301001. Lalu kita klik go. Nah, di sini sudah muncul dengan pesan mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dengan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS dikali bobot nilai per SKS. Dengan cara kita kembali ke SQL. Setelah itu kita akan mengetikkan query-nya dengan cara delimiter function hitung IPK statement captcha indeks return nilai desimal 5,34 return nested kemudian keluar fee IPK desimal sampai page nilai FH
kita mengetik semua query-nya. Setelah itu kita akan mengklik go. Nah, di sini sudah berhasil kita buat. Cara menjalankannya dengan cara kita kembali ke SQL. Nah, di sini kita akan mengetik query untuk menjalankannya, yaitu select hitung IPK 23.01.001 HS IPK. Setelah itu kita akan mengklik go lagi untuk melihat apakah hasilnya, apakah yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum. Nah, di sini sudah menampilkan hasil hitung IPK dari NIM 23.01.001 yaitu 3,50. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Yang pertama adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Yang nomor 2, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk prosedur tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Nah, sekarang triggernya sudah dibuat. Setelah itu kita insert untuk detail penjualan. ID detail. Setelah kita mengetik semua query-nya, setelah itu kita go. Nah, sekarang sudah berhasil. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan cara, sebelum saya mengubahnya menjadi 11, dia tadi stok yang saya punya itu ada 20. Setelah itu saya akan mengecek sekarang stoknya sisa berapa. Select from produk
sekarang stoknya sudah berubah menjadi 9. Setelah itu kita akan mengecek log stok rendahnya dengan cara select from log stok rendah. Nah, ini adalah tabel log stok terendah di mana barang atau produk yang di bawah 10 dia akan masuk ke sini, dan tadi sudah kita kurangkan maka dia akan masuk ke sini dan sudah berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.